Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu peserta PPG di mana saja berada. Saya doakan Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat, kondisi prima, tetap semangat, dan saya doakan juga Bapak Ibu bisa lolos sampai mendapatkan sertifikat. Nah, kalau pada video kemarin kita sudah membahas seputar menu atau cara mengisi atau permintaan dokumen-dokumen yang diminta di menu RPL. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas tentang cara mengisi modul. Jadi modul itu banyaknya 10 Bapak Ibu ya. Dari modul 1 sampai dengan 10. Satu hari Bapak Ibu akan menyelesaikan tugas resume 2 KB dalam satu hari. Nah, sebelumnya yang belum subscribe silakan diklik tombol subscribe-nya supaya Bapak Ibu tetap mendapatkan informasi terupdate seputar PPG di channel ini. Baik, kita coba masuk saja Bapak Ibu. Kita coba masuk di menu PPG. Nah, ini dia ya. Kita sudah masuk, langsung saja kita ke pendalaman materi. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, jadi untuk online-nya Bapak Ibu itu disuruh maksimal 4 jam per hari ya. Maksimal 4 jam per hari. Nah, kita coba buka modul ya, karena materi kita hari ini adalah modul. Nah, ini dia modulnya. Misalnya kita buka modul PAI kontemporer. Karena ini beda-beda Bapak Ibu, beda-beda LPTK, jadi ada yang mulai dari akidah, ada yang mulai dari fikih, ada yang mulai dari SKI dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa menu yang mesti kita selesaikan selama 3-4 hari ya, 2 hari. Nah, ada yang pertama tugas resume, analisis bahan ajar, kemudian tes formatif. Di sini juga ada tugas analisa materi, tes akhir modul, materi tambahan, tugas remedial, dan review soal tes. Nah, kalau untuk ngezoomnya Bapak Ibu tergantung dari dosen ya. Misalnya dosen hari ini minta zoom untuk memberikan informasi atau memberikan tugas-tugas baru, maka Bapak Ibu harus zoom. Tapi kalau tidak ada permintaan, ya Anda usah. Nah, kita coba tes buka yang tugas resume ya. Nah, ini dia tugas resumenya udah dikerjakan, nilainya 95. Ini klik, coba diklik ini mungkin kelihatan Onda ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal meresume dari materi modul KB1, KB2, KB3, dan KB4. Saya kira Bapak Ibu sudah paham kalau dalam hal ini. Kemudian ada analisa bahan ajar. Kita masuk. Nah, di analisa bahan ajar ini Bapak Ibu nanti akan disuruh menganalisa bahan ajar yang sudah dibuat oleh dosen. Kita lihat satu saja ya sebagai contoh. Nah, ini dosen menyuruh menganalisa video kayaknya ya. Nah, ini ada keterangan Bapak Ibu. Bapak Ibu peserta pendidikan profesi guru kiranya dapat mendiskusikan urgensi pendidikan agama Islam dalam menangkal pemahaman radikalisme di kalangan peserta didik. Jadi pertanyaannya ini ada 5. Yang pertama, tulislah 5 konsep dan deskripsinya yang Anda temukan di dalam bahan ajar. Jadi Bapak Ibu silakan menulis 5 konsep yang Bapak Ibu temukan di materi yang sudah diberikan dosen bersama deskripsinya. Misalnya radikalisme artinya ini dan seterusnya. 5 konsep ya. Kemudian yang B, lakukan evaluasi dan refleksi atas pemaparan materi pada bahan ajar. Misalnya evaluasinya apa tentang bahan ajar. Tentang bahan ajar yang diberikan. Kemudian refleksinya, refleksi itu refleksi ke diri kita ya. Misalnya, saya baru tahu kalau radikalisme seperti itu. Oh, begini cara menangkal radikalisme. Oh, ternyata selama ini saya salah paham tentang radikalisme. Nah, begitulah seputar itu Bu ya.
Kemudian yang C, tulislah kelebihan dan kekurangan terkait dengan penjelasan materi pada bahan ajar. Nah, kelebihannya apa materi di atas tersebut? Ya, mungkin karena materinya lewat internet, jadi bisa dipakai atau fleksibel ya, kapan saja kita buka, kapan saja kita pelajari. Nah, kemudian kekurangannya karena tidak ada interaktif, tidak ada tanya jawab, tidak ada diskusi, sehingga materi yang sulit kita pahami tidak bisa kita tanya langsung. Mungkin itu adalah gambaran dari soal-soal ini. Kemudian kaitkan isi bahan ajar dengan nilai modernisasi. Nah, ini agak rumit sedikit karena harus mengaitkan bahan ajar yang diberikan sama dosen dengan modernisasi beragama. Ya, karena Indonesia ini adalah negara yang beragam ya, multikultural. Kemudian tes formatif, kita lanjut ya. Tes formatif ini akan muncul ketika dosen sudah memberikan soal. Jadi kalau belum diberikan dosen maka tidak akan bisa muncul. Kemudian tugas analisa materi. Kadang-kadang teman-teman tidak bisa membedakan mana tugas analisa bahan ajar dan apa itu tugas analisa materi. Nah, biasanya kalau tugas analisa materi ini dosen menyuruh kita membuat PJBL ya. PJBL Project Based Learning. Itu nanti Bapak Ibu akan disuruh merangkum beberapa nama tokoh, misalnya kalau di SKI, kalau di fikih nama-nama istilah. Nah, kalau PBL Problem Based Learning itu dia nanti Bapak Ibu akan diberikan atau disuruh mencari sebuah persoalan yang sedang trending ya, yang terjadi di sekitar atau di wilayah kita. Nah, setelah itu Bapak Ibu juga akan disuruh mencari penyebab persoalan itu terjadi dan solusi yang Bapak Ibu tawarkan sesuai dengan kondisi atau modernisasi beragama. Jadi ini antara PJBL dan PBL. Nanti yang belum mengerti atau belum paham, di deskripsi video ini ada beberapa contoh PBL maupun PJBL, bisa Bapak Ibu download ya. Kemudian tes akhir modul atau TAM. Nah, ini karena belum masuk jadwal jadi belum bisa kita buka ya. Nanti tinggal Bapak Ibu isi TAM-nya. Nah, untuk isi TAM nanti saya kasih trik supaya bisa dapat nilai bagus. Nah, sekali lagi buat Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silakan saya sarankan untuk segera subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi. Kemudian ini materi tambahan ini jika diperlukan mungkin dosen akan memberikan materi tambahan, tetapi kalau tidak juga tidak masalah. Kemudian tugas remedial ini bagi Bapak Ibu yang tidak bisa menilai ambang batas, tidak mencapai ambang batas ya. Artinya nanti dosen akan memberikan tugas tambahan atau remedial. Ya, cukup itu saja Bapak Ibu seputar modul. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, atau mungkin ada kendala, kesulitan yang belum bisa dipahami, Bapak Ibu bisa buat di kolom komentar, nanti saya buatkan videonya. Terima kasih sudah menonton. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.